Hey guys, balik lagi ke channel aku, Laura Angelia. Dan di video kali ini aku bakalan ceritain ke kalian tentang gimana caranya aku kok bisa jadi barista di Australia. Sebenarnya aku udah lama banget pengen bikin video ini karena kalian juga udah request dari lama banget. Dan sebenarnya malahan aku tuh udah bikin video ini, cuman waktu itu aku bikinnya pakai bahasa Inggris dan jujur aja aku nggak yakin dengan kemampuan bahasa Inggris aku sendiri. Jadi akhirnya sekarang aku memutuskan untuk bikin videonya dalam bahasa Indonesia aja. So, jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk pergi ke Australia pakai working holiday visa khususnya, dan kalian pingin kerjanya jadi barista kayak aku, tonton terus video ini dan jangan lupa klik subscribe, give this video a thumbs up, share juga video ini ke teman-teman kalian yang mungkin ada keinginan yang serupa sama kalian. So, yeah, without further ado, let's get into the video. Oke, jadi awal mulanya aku jadi barista itu sebenarnya gara-gara aku tahun 2016 akhir aku apply working holiday visa ke Australia, working holiday atau work holiday ya. Dan waktu itu memang aku cuman kepingin apply aja, aku cuman pengen coba pengalaman baru di Australia. Jadi aku apply dan singkat cerita visanya keterima dan aku mulai planning aja aku bakalan tinggal di mana, aku mau kerja apa. Dan pekerjaan yang terlintas di benak aku itu sebenarnya aku pengen kerja kayak di restoran, jadi waiter atau aku jadi kasir. Yang kayak gitu kan kayaknya menarik gitu ya untuk dicoba di Australia. Jadi aku sempat kepikiran itu, cuman aku juga ada keraguan karena aku sendiri itu orangnya agak ceroboh dan teledor. Jadi aku takut banget megang piring, apalagi kalau misalnya piringnya panas terus aku harus pegang 2 piring gitu, pasti nanti tangan aku tuh getar-getar gitu. Jadi aku sempat kepikir aku sih pengen banget kerja dan tinggal di Melbourne, karena Melbourne itu kan waktu itu adalah the most livable place in the world. Jadi kayak wow, aku ngerasa wow banget dan aku pengen banget pergi ke Melbourne dan kerja di sana. Dan setahu aku, Melbourne itu terkenal banget sama culture coffee-nya. Pada waktu itu sih aku sebenarnya sama sekali bukan peminum kopi, aku nggak suka kopi. Cuman aku sempat mikir aja kalau misalnya untuk bertahan hidup mungkin aku bisa jadi barista. Terus ya udah, kan aku tinggal di Surabaya dan waktu aku di Surabaya sebelum aku working holiday di sini tuh aku food blogger. Jadi aku punya beberapa temen yang mereka itu adalah owner cafe. Jadi aku coba tanya ke beberapa owner cafe di Surabaya yang memang serving coffee, dan juga ke coffee shop apakah mereka tuh punya kayak kelas barista atau kursus atau apapun lah. Dan pada saat itu yang ngerespon positif ke aku itu adalah Common Grounds Coffee Roaster. Sampai sekarang aku bener-bener masih bersyukur banget sih bisa belajar kopi di Common Grounds, karena memang mereka punya basic yang bener-bener bagus banget untuk kopi. Dan setelah aku dapetin kerja part-time di sana itu aku baru tahu kalau ternyata Common Grounds itu rajin banget ikut kompetisi dan juga rajin banget menang at least 3 besar atau bahkan juara sering banget di Indo. Jadi aku waktu itu kerja part time di sana karena waktu itu mereka memang buka lowongan dan kebetulan banget nggak ada requirement untuk punya pengalaman jadi barista. Jadi waktu itu aku memang kan benar-benar zero banget tentang kopi. Cuman aku apply aja dan mereka mau nerima aku. Cuman mungkin di sini aku ada faktor lucky juga karena aku memang kenal sama yang punya. Jadi aku memang jujur aja gitu sama mereka. Aku dalam waktu 1 bulan aku bakalan berangkat dalam waktu 3 bulan kalau nggak salah. Aku lupa antara 1 sampai 3 bulan. Dalam jangka waktu itu aku bakalan berangkat ke Australia untuk jadi barista. Jadi mereka masih tetap mau nerima aku dan mereka masih tetap mau training aku. Jadi ya singkat cerita, selama bulan Januari sampai bulan Maret pertengahan aku di Common Grounds Coffee Roasters untuk belajar kopi.
Dan ya setelah itu aku terbang ke Australia, dan kota pertama yang aku datengin itu adalah kota Darwin. Aku nggak langsung di Melbourne, jadi aku pergi ke Darwin dulu karena aku memang ada rencana untuk dapetin second year visa. Jadi kalau misalnya kalian pengen dapetin second year visa, kalian tuh harus kerja di Northern Territory area for approximately 3 months. Dan ya, waktu itu aku pergi ke Darwin, aku kerja jadi barista juga di Darwin pertama kali. Terus setelah itu baru aku pindah ke Melbourne. Dan di Melbourne aku juga langsung kerja jadi barista. Oke, setelah itu aku waktu di Darwin, jujur aja aku nggak langsung dapat kerja jadi barista. Dan jujur juga aku bener-bener takut untuk ngelamar kerja jadi barista, karena waktu 3 bulan aku part time di Common Grounds itu aku masih nggak bisa apa-apa. Kalau bisa dibilang sih aku masih belum bisa dibilang bisa bikin kopi gitu. Dan ternyata culture coffee di Australia dan Indo itu beda banget. Orang di Australia itu bisa minum kopi satu hari bisa kayak 2 kali gitu. Dan yang beli kopi itu banyak banget. Waktu aku part time di Common Ground Surabaya, itu letaknya di Galaxy Mall, dan itu di dalam mall. Dan yang beli kopi dalam sehari itu nggak banyak, kayaknya nggak sampai 50 orang. Dan pada saat itu karena aku masih training, aku juga nggak diperbolehkan untuk bikin kopi buat customer, karena mereka bener-bener ngedepanin customer service. Dan kalau memang kamu bikin kopi, kamu harus bisa benar-benar bisa bikin kopi dan bikin kopi yang bagus dan juga enak gitu. Dan waktu itu karena aku masih training, aku nggak diperbolehin untuk bikin kopi. Sementara kalau misalnya di Australia itu dalam satu hari itu bisa sampai berkilo-kilo kopi. Jadi jujur aja aku benar-benar takut untuk apply kerja jadi barista. Cuman akhirnya aku beraniin diri aja untuk apply. Dan satu hal yang aku lakuin di sini yang menurut aku bonek atau nekat banget itu, aku palsuin resume aku. Aku bilang aku udah pernah kerja jadi barista di Indonesia selama 1 tahun, cuman aku bilang aku kerjanya part time dan itu cuman hari weekend aja. Terus ya udah aku coba sebar-sebar, dan itu juga nggak cepet dan juga nggak mulus. Ceritanya tuh kalian kalau misalnya apply kerja di Australia, jadi stepnya itu adalah pertama kalian kasih CV dulu, terus mungkin mereka lihat CV-nya, terus kalau misalnya mereka tertarik, kalian bakalan ditelepon, terus diajak untuk trial. Trial ini kayak masa percobaan, mungkin bisa 1-2 jam kalian kerja, mereka mau lihat gimana cara kerja kalian. Kalau misalnya mereka cocok, ya udah ntar kalian langsung di hire jadi pegawai. Kalau enggak, ya udah bye bye. Terus ya udah, ada satu tempat yang waktu itu bener-bener bikin aku down banget, sampai aku tuh udah aku nggak mau apply jadi barista lagi waktu itu, bener-bener. Jadi ceritanya waktu aku datang trial, dia kasih aku doket itu adalah, jadi kalau misalnya kalian pesan lewat kasir, terus ntar kasir kan ngetik-ngetik tuh, ditulis 1 flat white, terus ada mesin printing di tempatnya barista. Jadi itu adalah doket kertas itu yang bakalan jadi acuan para barista untuk membuat kopi bagi para customer. Nah, jadi waktu itu aku datang trial di tempat ini, dia langsung kasih aku 10 doket yang itu isinya tuh berbeda-beda semua kopinya, berbeda jenis, berbeda susu, berbeda ukuran. Terus dia cuma bilang gini, ya udah ini aku kasih kamu 10 doket, kamu bikin kopinya, udah gitu. Terus ya udah aku coba kan. Waktu itu aku benar-benar bego banget karena aku nggak ngerti. Jadi kan dia ada small, medium, dan large takeaway coffee. Terus jug mereka tuh ada banyak banget juga. Aku nggak tahu aku harus bikin kopinya itu, aku harus bikin susunya berapa banyak. Waktu itu aku coba bikin, terus aku udah tuang susunya maksudnya ke gelas kopinya itu, ternyata nggak cukup. Terus dia langsung di tengah-tengah, mungkin dia udah ngeliat aku, terus dia bilang gini, udah stop, aku rasa aku nggak bisa hire kamu karena kayaknya kamu nggak ada pengalaman kerja jadi barista. Dia bilang kayak gitu. Terus dia bilang, aku sebenarnya kecewa banget sih, soalnya aku pikir kamu bisa bikin kopi. Dia bilang kayak gitu. Terus dan itu bener-bener
bikin aku sakit hati banget. Maksudnya cara dia ngomong itu pedes dan nggak ada simpatinya sama sekali. Jadi aku bener-bener yang heartbroken, terus kayak down gitu. Terus aku kayak ya gitulah, aku langsung jadi kayak kayaknya aku mendingan gak usah cari kerja jadi barista deh. Aku sempat mikir kayak gitu. Terus ya udah, I moved on. Tiba-tiba kayak beberapa hari kemudian ada satu tempat lagi yang tiba-tiba telepon aku bilang, kamu mau trial nggak? Terus aku bener-bener deg-deg banget. Tapi aku punya temen di situ, dia bilang, pergilah, udah pergi aja. Kenapa enggak gitu loh? Kamu kalau nggak coba ya kamu mana tahu, dia bilang kayak gitu. Terus ya udah, aku hampir nggak datang sebenarnya, udah males-malesan gitu. Ya udah, akhirnya aku memberanikan diri untuk pergi, dan ternyata ownernya tuh baik banget. Terus dia bilang, oh aku suka banget cara kamu bikin kopi, it's a really good coffee that you made, kapan kamu bisa kerja? Dan itu bener-bener bikin aku senangnya setengah mati, kayak setengah mati. Jadi tips di sini aku mau bilang ke kalian, kalau misalnya kalian sempat ada perasaan kayak aku, jangan pernah putus asa, karena kamu gak bakalan pernah tahu orang baik tuh masih ada lah. Ya, jadi itu adalah pekerjaan pertama aku, dan ya di situ awal pertama kalinya aku belajar kopi lebih dalam tentang kopi-kopi di Australia. Terus iya, oke. Banyak yang tanya ke aku, Kak, kalau misalnya aku ambil kursus bisa nggak itu dipakai buat cari kerja di Australia sebagai barista? Jawabannya bisa nggak bisa. Gini, sebenarnya yang dilihat sama owner of a coffee shop or a cafe to hire a new barista is their actual skill. Jadi mereka nggak bakalan peduli di resume kamu mau kerja di mana aja sebelumnya, tapi kalau misalnya waktu trial kalian nggak bisa bikin kopi sesuai dengan keinginan mereka, ya bisa aja mereka nggak mau nerima kamu. Dan menurut aku, bikin kopi itu nggak bisa sekedar kamu pergi kursus 1 hari 2-3 jam terus tiba-tiba kamu bisa. Itu enggak. Bikin kopi itu kalau misalnya kalian nggak keep on practicing, itu agak susah. Jadi menurut aku, kalau misalnya kalian benar-benar zero knowledge in making coffee, bakalan lebih baik kalau misalnya kalian mungkin apply as a waiter or waitress di tempat yang punya mesin kopi. Di Australia ini biasanya setiap coffee shop atau cafe yang serving coffee, mereka biasanya punya kerjasama dengan perusahaan-perusahaan atau kayak roastery coffee yang bakalan menjadi distributor kopi di tempat mereka jualan itu. Agak susah ya ngomongnya. Cuman ya, jadi mereka pasti punya kerjasama, dan biasanya roastery coffee ini bakalan kasih free training buat barista atau buat staff-staff dari coffee shop yang mereka kerja sama ini. Kayak tempat aku kerja sekarang, kita pakai kopinya itu all press coffee, dan mereka ada kerja sama seperti ini. Jadi karena tempat aku tuh pakai kopinya all press bilang, hey, kalau misalnya kalian punya barista atau waiter atau waitress yang mau kalian kirim ke sini buat training, it's fine and it's free. Jadi tips dari aku, kalau misalnya kalian pingin dapat free coffee training, kalian bisa cari kerja jadi waiter atau waitress di tempat yang punya mesin kopi, dan kopinya itu mungkin ya selevel yang agak bagusan lah ya. Setahu aku, All Press, Five Senses itu mereka ada kerja sama free training coffee buat tempat-tempat yang mereka distribute coffee. So ya, kalian bisa coba itu, terus kalian tanya aja ke owner, aku boleh nggak pergi training karena aku interested banget untuk belajar kopi. Terus ya udah, habis belajar kopi mungkin kalian bisa kayak nyenggol ke baristanya bilang, aku boleh bantuin nggak? Kalau misalnya lagi kopinya lagi sepi, kalian bisa kayak, aku pengen belajar dong, boleh nggak? Mereka biasanya pasti bakalan bilang iya. Terus kalian bisa mulai belajar dari cuman bikin shot kopinya aja, atau kalian bisa pouringnya aja. So yeah, that's actually a tip. Ya, itu tips dari aku, catat ya. Semangat terus buat kalian yang mau jadi barista, oke? Bego. Satu lagi pertanyaan yang aku sering banget dapat itu, Kak, latte art penting nggak di situ? Tergantung tempat kamu kerja. Jadi di sini itu ada 2 tipe coffee shop. Yang pertama itu adalah
tipe sit down coffee shop atau mungkin lebih bisa dibilang cafe ya, atau takeaway coffee shop yang juga banyak banget di sini. Kalau misalnya kalian apply-nya di cafe yang lebih banyak orang duduk, nangkring, ngopi, cantik, makan, itu latte art penting banget karena kamu bakalan serve coffee-nya itu di gelas. Jadi latte art itu penting. Sementara kalau misalnya di takeaway coffee shop, latte art nggak perlu. Cuman yang penting adalah kamu bisa bikin shot yang benar, kalian bisa steam susu yang bagus, kalian skillnya tuh cepet, ini tuh cepet, itu aja skill yang penting. Jadi latte art nggak terlalu dibutuhin lah. Sekarang ini aku udah 2 tahun di Australia, selama 2 tahun jadi barista juga, dan aku udah pernah kerja di semua tempat itu. Aku udah pernah kerja di tempat yang sit down cafe, takeaway coffee shop, dan juga in between 50-50. Jadi kalau misalnya kalian belum ada pengalaman untuk latte art, menurut aku kalian coba aja ke takeaway coffee shop. Tapi takeaway coffee shop ini biasanya mereka bakalan rame banget dan kalian harus bisa bikin kopinya cepat. Itu aja sih. Kalau aku sekarang kerjanya di tempat yang 50-50. Jadi kebanyakan orang pergi ke sana untuk beli takeaway coffee, tapi mereka juga punya tempat duduk untuk makan dan minum, dan kadang mereka pesen dining in juga. Jadi it's a little bit in between of both, so I kind of like it as well. Kalau buat aku pribadi sih, aku belajar latte artnya nggak di Indo karena waktu aku keluar dari Common Grounds itu aku cuma bisa bikin heart, dan itu juga heartnya yang kayak blob gede banget gitu. Aku even nggak bisa bikin yang wing heart gitu, aku nggak bisa. Cuman aku belajar latte art itu sambil jalan ya. Waktu di Darwin aku udah mulai coba-coba bikin tulip. Waktu aku di Melbourne mulai belajar kayak wing gitu yang di wiggle gitu. Seru juga sih. Kalau sekarang sih lumayan udah bisa bikin rosetta, udah bisa bikin swan juga. Cuman ya nggak selalu 100% berhasil karena aku nggak pernah ikutin kayak kursus latte art gitu. Jadi semuanya aku belajar sendiri, dan kadang kalau kamu belajar sendiri kamu nggak bakalan tahu salahnya di mana, dan kamu akan repeat kesalahan kamu berulang-ulang kali karena nggak ada yang ngeliatin ini sebenarnya salahnya di mana gitu. Jadi kalau misalnya kalian memang udah punya basicnya, terus kalian pingin belajar lebih lanjut sih, aku rasa kursus itu lebih enak kalau kalian udah bisa. Terus belajar kursus yang kayak advance class gitu sih penting. Tapi kalau untuk awal mau jadi barista, menurut aku ambil yang free. Oke, kayaknya itu aja yang aku bisa share hari ini. Karena aku sebenarnya agak blank juga mau cerita apa lagi. Cuman untuk awal mulanya sih seperti itu. Next time aku bakalan kasih tahu ke kalian kopi Australia itu apa aja sih, bedanya apa sih sama yang di Indo. Sebenarnya aku kurang bisa menjelasin juga bedanya. Cuman aku bakalan kasih tahu ke kalian kopi-kopi di Australia itu apa aja, ukuran-ukurannya, cara bikinnya gimana. So stay tuned, okay? Aku juga ada rencana mau bikin live video di Instagram. Kalau kalian belum follow aku di Instagram, please follow me at Laura Angelia. Dan aku masih mikir kapan waktu yang tepat untuk bikin live Instagram ini. Aku bakal bikin live Instagram ini khusus untuk tanya jawab tentang pekerjaan barista aku di Australia. Jadi kalau kalian mau, kalian follow aku dulu. Terus nanti aku bakalan kasih jadwal live-nya kapan di Instastory aku. Jadi stay tune terus. So yeah, share this video. I hope you learned something from it, and I'll see you guys on my next one. Bye!